olahraga, memberikan informasi terkini dari dalam hingga luar negeri. Semua disajikan secara lengkap. Hanya di BBS Sport setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.30 hanya di BBS TV, inspirasi keluarga. Hari ini, Senin 28 September 2015 merupakan hari untuk tahu sedunia atau International Right to Know Day. Bersamaan dengan peringatan ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melaunching website barunya dengan tampilan lebih fresh dan menarik. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan URL www.jatimprov.go.id dan di kominfo.jatimprov.go.id. Perubahan tampilan ini sejalan dengan semangat Kominfo Jatim untuk terus melakukan perubahan dan kemajuan menuju pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Website yang lebih fresh juga menjadi sarana dan sumber informasi bagi masyarakat Jawa Timur untuk terus menjaga eksistensi Kominfo Jatim sebagai lembaga pelayanan publik di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Berbeda dengan sebelumnya, website baru ini berpenampilan lebih lengkap dengan memberikan pelayanan interaksi masyarakat. Ya, selain disediakan akses jejaring sosial, masyarakat juga bisa mengakses surat pembaca jika ingin menyampaikan keluhan atau kritik. Tak lupa pula bisa di SMS di nomor pengaduan 081 333 583911 khusus bagi masyarakat yang ingin bertanya seputar teknologi informasi. Disediakan juga berbagai link terkait PPID, Pusat Data Pemprov Jatim, live streaming, informasi tentang KIM di Jatim, galeri foto kegiatan Pemprov Jawa Timur, serta multimedia hasil liputan Dinas Kominfo Jatim. Kominfo sadar bahwa pelayanan yang baik tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Melalui website baru, Kominfo ingin mewujudkan akan hal itu. Kominfo Jatim bertekad akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan jargonnya, Melek IT, Gaul Informasi. Pancen ngene, nek ngono iku Jawa Timur pancen ngene. Tekek mangan roti, bajul gak dikei, melek IT, gaul informasi. Asai. Tekek mangan roti, bajul gak dikei, melek IT, gaul informasi. Iki solusi sing bakal iso mrantasi. Iki solusi sing bakal iso mrantasi. Dudu cuma janji-janji, tapi aku butuh bukti. Dudu cuma janji-janji, tapi aku butuh bukti. Butuh bukti ya? Iya. Oh, lempeng. Dulur. Butuh bukti ya? Iya. Oleh butuh bukti. Lan ngomong masa depan, ya kudu Melek IT, gaul informasi luar biasa.
salat sembahyang wong wadone salat sembahyang sembahyang palebur dosa layung-layung punti wonten jaran pangka tracak waja punti wonten jaran pangka tracak waja boten wonten ing alam donya iya adalah boten wonten kasunyatan pranyata iku manggon ing swarga dhuwur dhewe nyongke bisa nyulam bisa nyonggeng nyongke bisa nyulam bisa nyonggeng solalahu salat sembahyang wong wadone salat sembahyang sembahyang panglebur dosa ngelayung-layung awake dhewe kentrung iki bakal melauncing masa aja sok kedabrus lho ya kali iki aja kedabrus lonceng iki lho kapok kon apa tak ewangi ta Pak Dalang tak ewangi aja ngono rek so hah iki sing mbak mau apa sih rek sampeyan niku kemeru pancene kemen dosa iki lonceng apa sih awake dhewe iki ajenge melonceng wajah baru wajahmu selek-elek ngene iki ajenge dioperasi kabeh ngomong elek kegantengan awakmu ta plastik berduri ngene lho iya wis lek kepengin ro ayo tak kek norono ngono ta iya Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa BBS TV. Senang sekali untuk malam hari ini kembali hadir. Saya Eli Prabowo yang bersama Anda. Tentunya kalau beberapa saat yang lalu kita sudah bersama dalam launching Migila, Melek IT, gaul informasi luar biasa. Nah, kali ini kita akan ada di relaunching untuk wajah baru website jatimprof.go.id dan Kominfo jatimprof.go.id. Dan akan banyak sekali informasi yang akan kami bagi untuk Anda. Tentunya kalau sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi, terus juga mungkin era keterbukaan informasi, ini tentunya menjadi hak mutlak masyarakat di Indonesia, seluruh masyarakat di Jawa Timur juga. Nah, kali ini dalam rangka untuk bisa memberikan satu pelayanan yang lebih bagus lagi dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur, akan ada satu wajah baru dalam web kita dan banyak sekali nanti kemudahan yang akan diberikan bagi Anda. Kalau tadi mungkin Anda sudah sempat menyaksikan ya, banyak sekali konten-konten baru termasuk juga fasilitas bagi Anda yang ingin memberikan aduan, terus juga mungkin butuh informasi dan sebagainya. Semuanya akan ada dalam web baru kita nantinya. Dan saya akan langsung undang pemilik warung kita, atau juga mungkin yang punya gawe di malam hari ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Pak Edi Santoso. Selamat malam Bapak, monggo bisa bergabung bersama dengan kita di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, monggo Bapak sebelah sini. Nah, kita duduk santai di warung mie gila kita, Pak. Ini mungkin menjadi salah satu kelanjutan dari launching kita yang beberapa saat yang lalu, Pak Edi. Tadi sempat disinggung juga untuk web terbaru. Apa sih, Pak, sebenarnya perubahan seperti apa yang ada dalam web dan juga wajah baru kita nantinya, Pak Edi? Ya, Mbak Eli dan para pemirsa BBS dan streaming kominfo.jatimprof.go.id. Iya. Selamat malam dan ketemu lagi Baik. di Migila. Di Migila kita. Bulan September. Baik, Ya. monggo Pak. Jadi web yang akan saya launching malam hari ini tentu saja berangkat dari yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Okay. Saya beberapa kali mendapatkan disposisi dari beliau, datanya kuno. Oh, oke. Jadi memang saya melaksanakan petunjuk Pak Gubernur bahwa saya sadari memang web yang lama ini ya kuno. Gitu. Tapi sebenarnya ini lebih pada tampilannya saja atau di kontennya pun itu banyak hal-hal yang baru di sana, Ya Pak tentu. Di samping tampilannya sudah ketinggalan. Lebih fresh gitu ya nantinya. Yang lama ini sudah ketinggalan zaman.
kontennya pun juga harus diberikan wajah yang baru. Dan lebih-lebih Pak Gubernur memberikan stressing kepada masalah data dan komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Bocorannya sedikit dong Pak Edi, kira-kira kalau nantinya masyarakat di Jawa Timur itu coba klik di web dengan wajah baru, itu apakah mereka akan lebih betah mencari data dan juga informasi di sana, lebih banyak juga informasi yang bisa digali Pak, dari sisi tampilannya dulu mungkin? Ya, saya jamin masyarakat ketika nanti melihat wajah baru ini, saya rasa akan kerasan. Ya, nggak akan meninggalkan karena di samping konten yang memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka di situ ada streaming. Ya, masyarakat bisa melihat acara-acara TV ini bisa juga dilihat di web yang baru itu nanti ya, ya Pak di ya? web yang baru bisa dilihat sambil makan kimchi di Korea Selatan sana. Baik. Bisa ketika nanti ke Jepang cukup dengan HP bisa dilihat bisa melihat acara-acara yang ada di Kominfo. Kominfo, gitu ya. Oke, baik. Kira-kira untuk tadi sempat disinggung masalah ada nomor pengaduan, terus juga mungkin masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan juga kritik. Itu bagaimana Pak? Lebih detailnya Pak? Ya, jadi nanti masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui di situ nanti ada Twitter, ya, Twitter, media sosial, kemudian nanti ada Facebook, juga ada SMS. Ada SMS juga ya. Lewat manapun ini bisa lah pokoknya disediakan fasilitasnya oleh Kominfo gitu ya Pak. Masyarakat diberi kemudahan untuk menyampaikan aspirasinya sehingga nggak usah terlalu banyak demo lah gitu ya. Semuanya bisa diselesaikan dalam webnya Kominfo tentunya. Pak, kira-kira ini untuk respon yang diberikan, kalau mungkin masyarakat menyampaikan sesuatu, cepat apa Pak respon yang diberikan oleh pihak Kominfo tersendiri Pak? Ya, jadi kami sudah menyiapkan gatekeeper di seluruh SKPD. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar pertanian, nanti di Dinas Pertanian itu ada gatekeepernya. Gitu. Jadi kalau yang menyangkut Dinas Pertanian, insya Allah paling lama 3 jam. Oke, ini satu janji dan juga komitmen dari Kepala Dinas Komunikasi. Jadi kalau mungkin Anda memiliki beberapa keluhan ya Pak ya, itu langsung bisa disampaikan dan respon yang diberikan itu akan diberikan dalam waktu yang sangat cepat, tidak lebih dari 3 jam. Nah, baik. Pak, ini kira-kira Anda mungkin bisa menambahkan beberapa informasi di sana. Apa sih keuntungannya ketika masyarakat coba mengakses beberapa informasi, terus juga menggali informasi itu dari web Kominfo, Pak? Ya, tentu saja apa yang akan maui oleh masyarakat itu sendiri akan segera dapat dicapai gitu ya. Sehingga tidak perlu masyarakat datang jauh-jauh gitu. Datang harus ke kantor Kominfo gitu ya? Ya, cukup melalui komunikasi elektronik ini cepat. Oke. Satu hal yang ingin saya tambahkan di sini. Ini nih ada pesan singkat Pak tiba-tiba. Kira-kira gimana nih Pak? Perlu dijawab nggak Pak? Iya. Sedikit mungkin Pak Edi. Oke, disimpan dulu berarti ya. Oke, baik. Pak Edi, kalau mengakomodir lah, mungkin salah satu yang seperti ini ya Pak ya. Ada yang gatekeeper itu seperti apa? Bahkan jangan-jangan untuk web itu ada juga sebagian dari masyarakat kita yang belum familiar. Nah, upaya dari Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur bagaimana Pak? Ya, jadi yang gatekeeper itu bahasanya teman-teman ini namanya penjaga gawang, gitu ya. Ya, sing jogo gawang gitu. Jadi kalau ada pokoknya yang siap merespon, nah itu namanya gatekeeper. Bahasa kentrunge ya, gitu ya. Oke, monggo Pak Edi bisa dilanjutkan Pak Edi. Ya. Jadi untuk mengenal web jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id ini nanti kita akan selalu sosialisasi melalui berbagai media. Oke, baik. Pak, kira-kira untuk tampilan yang ada nantinya itu apakah memudahkan bagi orang yang baru pemula mengenal internet, terus juga mencoba melalui web dan sebagainya, sedikit Pak? Dibanding dengan web yang lama, tentu ini jauh lebih mudah. Oke, baik. Tentunya kita
makin penasaran juga pemirsa bagaimana untuk tampilan web terbarunya, tapi harus kita simpan dulu ya. Nanti beberapa narasumber juga akan saya undang dalam relaunching kita untuk malam hari ini. Jadi tetap bersama kami dalam relaunching tampilan website baru Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Klinik Bafar itu hanya mengobati wasir, hemoroid, ambeien. Dalam jangka waktu 8 hari, wasirnya udah copot gitu. 4 hari, 2 kali copot. Kami membuktikan. Kita berada di Jalan Perak Barat, nomor 15C. Usaha mandiri, siapa takut? Untung rugi sudah biasa. Modal kecil bisa berujung omset jutaan rupiah. Dari aparel, kuliner, furnitur, hingga misi menyelamatkan warisan budaya bisa jadi inspirasi Anda. Banyaklah kita berusaha untuk juga memberikan impact kepada masyarakat sekitar, tidak hanya melalui produk kita jualan aja, tapi kita juga membantu bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap hari Minggu pukul 18 hanya di BBS TV Inspirasi Keluarga. Ya, baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa, tentunya untuk bisa melengkapi perbincangan kita di malam hari ini, karena sesuai dengan kesepakatan kita bersama, kalau di hari ini tepat di tanggal 28 September itu adalah satu hari bagi kita untuk bisa mengetahui segalanya. Nah, untuk malam hari ini kita juga akan mencari tahu lebih detail lagi, banyak informasi yang akan kita gali juga. Dan ada 2 narasumber yang akan saya hadirkan untuk bisa melengkapi perbincangan kita di malam hari ini. Saya akan langsung undang untuk malam hari ini bergabung bersama kita, bersama Pak Edi juga tentunya. Saya undang Ibu Sri Kitsyah, monggo Ibu. Silakan Bu Sirikit bisa hadir di sebelahnya Pak Edi. Selamat datang di Warung Mie Gila. Dan setelah Bu Sirikit Syah juga hadir Ibu Kandi Aryani. Monggo Ibu, silahkan. Selamat datang juga dalam Warung Mie Gila kita. Ada Pak Edi. Nanti kita bisa saling melengkapi Bu Kandi. Terima kasih. Monggo silahkan. Ya, baik. Tadi Pak Edi sudah sedikit membuka perbincangan kita di malam hari sebelum nantinya kita akan launching ya untuk relaunching website baru kita. Ibu, kira-kira bagaimana tanggapan Anda termasuk juga seberapa besarkah keberadaan peran web tersendiri itu untuk kepentingan masyarakat? Ya, tampaknya tadi diskusinya seru banget, Pak. Dan sangat penting bagi publik ini. Oke, baik. Berkaitan dengan hari hak untuk tahu bagi masyarakat, saya kira memang itu bagus ya. Hanya memang harus dibatasi hak untuk tahu apa. Jadi tidak semua hal perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, selama ini masyarakat mengetahui informasi dari media massa mainstream. Dan itu kadang-kadang tidak seimbang. Nah, kita memerlukan suara dari pihak pemerintah. Yang benernya gimana nih? Yang benernya. Nah, saya kira ini adalah suatu upaya untuk mencapai keseimbangan dalam informasi, tidak hanya dari para media swasta yang mungkin kapitalistik atau liberalistik, tetapi juga ada suara dari pemerintah yang akan berguna bagi masyarakat untuk menentukan pilihan atau jalan hidupnya. Oke, Bu Sirikit, Anda mungkin bisa menambahkan sedikit masalah ini, Bu. Anda tadi menyebutkan harus ada batasan. Bukankah di era keterbukaan seperti ini, masyarakat sebenarnya ingin tahu banyak hal, dalam arti mungkin lebih detail pun mereka harusnya tahu dong. Menurut Anda batasannya itu ada di sebelah mana sih, Bu? Tidak harus. Masyarakat tidak harus tahu. Dalam arti? Dia tidak boleh tahu hal-hal yang memang tidak perlu diketahui. Misalnya privasi. Misalnya banyak sekali media kita, terutama sosial media sekarang yang mengumbar privasi dan terlalu bebas, dan akan chaos. Dunia ini akan chaos kalau informasi dilepas terlalu bebas. Tetapi adanya undang-undang KIP, ya, kebebasan informasi publik,
itu bagus karena memang akan memberikan layanan informasi yang perlu diketahui publik, yang perlu. Dan hanya yang perlu saja, yang tidak perlu kan tidak Sebenarnya perlu. kalau berkaitan dengan pelayanan publik tuh lebih banyak harus tahu kan ya Bu ya? Tetap arahnya ke sana menurut Anda? Harus tahu yang perlu diketahui oleh publik. Tetap yang perlu tahu tadi ya. Oke, Bu iya. Kandi, mau nggak Anda bisa menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri tadi? Iya, kalau saya lebih menyoroti pada definisi mengenai informasi itu sendiri, karena sekarang masyarakat juga mengalami kesulitan dan sedang berusaha untuk mencoba mendefinisikan apa sebenarnya kita maksudkan dengan informasi. Kadang kita rancu bahwa sebuah ide sudah dianggap sebagai informasi. Sebuah gagasan tanpa disertai dengan fakta juga sudah dianggap sebagai informasi. Bahkan kadang imajinasi saja sudah dianggap sebagai informasi. Sehingga menurut saya respon untuk mengubah tampilan web beserta juga kontennya, saya rasa adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang sifatnya juga memiliki fungsi edukasi, sehingga masyarakat juga bisa belajar untuk mengetahui sebenarnya apa itu informasi dan mana informasi yang layak dipercaya atau tidak. Sehingga diharapkan website nanti ini juga seharusnya bisa menjadi sebuah referensi atau rujukan yang juga mampu menstimulus adanya aktivasi. Sehingga website tidak hanya berhenti memberikan informasi, tapi masyarakat kemudian merasa tertarik untuk men-share dan berbagi informasi ini. Betul. Karena kalau kita melihat media sosial ini terlalu banyak yang di-share, tapi kemudian semacam lempar batu sembunyi takkan. Sehingga kadang gagasan-gagasan di-share begitu saja, kemudian publik melihat ini sebagai informasi, padahal sebenarnya bukan. Nah, diharapkan website ini kemudian bisa menjadi rujukan masyarakat sehingga kita betul-betul men-share informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, bukan dia. Apakah menurut Anda sebenarnya masyarakat kita itu sudah mulai bisa beralih dari yang tadinya itu mungkin kalau berbicara butuh informasi itu masih belum larinya ke web, tapi sekarang ini mereka sudah mulai beralih atau juga menjadi rujukan tadi untuk web baru kita? Sebenarnya yang menarik itu memang sekarang kan dianggap sebagai eranya media sosial. Sehingga saya sangat setuju sekali tadi ketika disampaikan bahwa website ini sudah memiliki tautan, juga sudah memiliki lini yang dalam bentuk media sosial. Karena masyarakat kadang tidak terlalu suka melihat tampilan website yang membutuhkan usaha klik lebih banyak daripada membuka media sosial yang dengan satu klik saja informasi tiba-tiba sudah ada di depan kita. Dan media sosial ini juga berkaitan dengan popularitas. Kadang kita kalau melihat sebuah informasi, like-nya begitu banyak, maka kita menganggap itu sebagai kebenaran. Padahal sebenarnya belum tentu, ini hanya masalah like, dan like ternyata bisa dibeli. Ada yang bisa dijual, dan kemudian kita bisa pesan, kita mau 3.000 like, kita mau 10.000 like. Tapi kadang masyarakat memang perlu untuk belajar bersama bahwa melihat konten, di balik konten itu juga penting. Artinya tidak hanya kita melihat informasi yang tampak, tapi mulai belajar untuk menelusuri dari mana informasi ini, siapa sumbernya, bagaimana konteksnya, latar belakangnya, dan diharapkan website ini bisa memberikan fungsi edukasi itu juga. Bu Sirikit, ini saya menambahkan bahwa dengan adanya website itu, tadi Mbak pernah menanyakan bagaimana dengan masyarakat yang mungkin tidak terakses terhadap internet, belum terlalu melek gitu ya, Bu. Tapi saya kira di masa sekarang ini para orang tua yang jadul-jadul seperti saya atau yang lebih tua dari saya, yang cuek, tidak peduli terhadap internet, tidak bisa tidak sekarang. Kita tidak bisa cuek. Karena apa? Kalau kita menerima rapot mahasiswa yang anak kita, itu sekarang pakai online, sistem online. Anak saya ini semester ini IP-nya berapa ya? Nggak dikirimi surat lagi, suruh akses di internet. Jadi orang tua sudah tidak bisa cuek lagi. Di internet akan mencari Anda. Jadi internet akan peduli pada Anda. Anda mau cuek nggak bisa, internet peduli pada Anda. Ini teorinya Martin Castells dalam bukunya The Internet Galaxy. We cannot deny the existence of the internet. Jadi masyarakat mau tidak mau harus. Pak Edi, monggo bisa ditambahkan. Jadi orang tua sekarang itu nggak bisa dibohongi seperti dulu zaman saya gitu. Jadi ketika nilai semesteran itu dikirim lewat pos ke rumah, saya duluan datang gitu. Jadi dan saya terima dulu. Gitu ya, saya tunggu memang gitu. Terus disimpan gitu supaya orang tua nggak tahu. Nah sekarang langsung melalui email dan orang tua bisa tahu. Oke, baik. Pak Edi, kalau tadi kedua narasumber saya mengatakan banyak sekali harusnya kemudahan-kemudahan yang disajikan dalam web itu nantinya. Jadi termasuk juga gampang mengakses, gampang satu klik dan sebagainya. Itu nantinya benar-benar akan terakomodir di sana kah, Pak Edi? Nanti dilihat saja sekaligus
dengan web yang baru kami yakini memang belum 100% sempurna. Oke, Tentu baik. kami menginginkan masukan dari masyarakat, kurang apa gitu. Yang jelas bahwa kita akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Oke, baik. Bu, sedikit perubahan yang seperti ini apakah memang mutlak harus dilakukan, Bu? Karena dibutuhkankah? Kadang-kadang kalau kita identik dengan web yang berbau dengan pemerintahan, terus juga pelayanan umum dan sebagainya, itu pasti kesannya menjenuhkan, terus juga membuat kita bingung detailnya dan sebagainya. Bagaimana komentar Anda, Ibu? Harapan kami sih mungkin ini tentu lebih baik dari yang sebelumnya dan lebih baik dari government web pada umumnya ya, yang tadi dikatakan mungkin agak boring gitu ya. Nah, kalau tadi saya dengar juga Bapak menyebutkan di situ bisa Twitter, bisa Facebook, jadi satu semuanya di situ bisa diakses. Saya kira itu bisa lebih hidup dan lebih interaktif. Jadi tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga berbagi informasi. Persoalannya tapi mungkin nanti pada gatekeeper-nya, Pak. Artinya gatekeeper-nya betul-betul siap in time pada waktunya untuk menjawab atau mungkin kompetensinya juga. Oke. Bukan di efek positif seperti apa sih yang mungkin sudah Anda bayangkan ketika Kominfo ini melaunching web dengan tampilan yang baru, bukan nih? Iya. Sekarang kan kalau kita bicara tentang era internet, semua orang bisa menjadi produser, tidak hanya sekedar consumer atau konsumen. Setiap orang bisa merancang beritanya sendiri, bisa merancang informasi sendiri, tetapi melanjutkan yang tadi saya sampaikan, sangat penting untuk kita memiliki sebuah role model mungkin ya. Artinya ada sebuah website yang bisa memberikan sebuah pelajaran tentang hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menjadi sebuah informasi, dan kita bisa memanfaatkan share culture atau budaya berbagi yang sekarang ini sedang sangat ramai, foto di-share, bahkan hal-hal yang tidak penting pun juga di-share, hal-hal yang sifatnya personal dan private pun orang sudah berpikir itu sebagai bagian dari milik publik. Nah, Kominfo juga nanti Dinas Kominfo bisa memberikan pelajaran mana sih sebenarnya seperti Bu Siti tadi sampaikan hal-hal sifatnya masih perlu untuk dijaga dalam ranah private, mana hal-hal yang sebenarnya itu memang menjadi hak publik untuk mengetahui. Sehingga right to know itu adalah right to know the exact information atau the precise information, tidak hanya sekedar information saja. Misalnya gini, kalau ada yang mengakses ingin tahu siapa sih istrinya Pak Edi, nah, itu kan private zone. Betul. Tidak terlalu perlu tahu gitu masyarakat siapa istrinya Pak Edi gitu kan, Pak. Oke. Baik. Teman-teman, ini kira-kira apa ini? Ada yang bisa ditambahkan kah? Kalau kita berbicara tadi untuk butuh banyak kalangan yang memang harus tahu, harus melek dan sebagainya. Sedikit mungkin, ada yang bisa ditambahkan ini? Iya, tadi Pak Edi kan bilang kalau tadi websitenya itu kurang sempurna. Ya, Kentrung ini mau menyempurnakan nanti. Oke. Ya. Audionya juga. Oke, baik. Silakan sekaligus nanti kita break closing gitu ya? segmen untuk hari ini. Ya. Interupsi Pak Dalang. Oh niki lho senengane enek wong parekan mesti diinterupsi. Lapo sih? Kan barang enak sih teribik dong. Iki sing dibahas iku web wajah baru. Lapo sing kok urus badokan. Saiki sampean sak cerdas-cerdase lek gak badok. Saiki lho sa, nek gak badok apa iso ngurus web? Ayo. Itu lho. Kok malah ditawur. Rek. Ya iki Mbak wong tuwek iki, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Tuweke nemen. Kaso. Rungokno wong. Iya. Tari. Iki. Pur. Iki. Kepiye Naryo. Dalang company. Iya. Aku dhewe. Terus maksudnya? Lah iya. Iki urut Astagfirullah, iki pancen wis tuwek. Itu tadi parian. Pantun. Tadi itu sampirannya aja. Ya, sampiran. Iwak ndok, iwak teri dipangan sore ning tengah Tegalan. Bayangno enak. Terusane. Saiki dialog
para pakar komunikasi. Nah, pakar so. Pakar. Wandok iwak teri. Dialog para pakar komunikasi. Ono Bu Sirikit. Terus ono sing dari Unair. Hilang pariane terus. Lo lali. Iwandok iwak teri. Dipangan sore ning tengah Tegalan. Saiki dialog para pakar komunikasi. Nek gak gelem ngrungokno iso ketinggalan. Program Berita Siang menyuguhkan beragam informasi seputar denyut kehidupan Surabaya di siang hari. Menghadirkan kemasan berita inspiratif, terukur, dan lugas. BBS Today, setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 siang. Hanya di BBS TV Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Bakudin Malang mengajak masyarakat sewilayah Bakudin Malang untuk berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan pameran seluruh produk unggulan yang ada di Bakudin Malang pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Oktober. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BBS TV, tentunya kita masih dalam acara relaunching kita. Jadi kalau tadi kita sudah membahas untuk wajah baru web di malam hari ini. Dan tentunya ada satu hal yang ingin saya bagi juga untuk Anda. Ini lebih berkaitan pada bagaimana profil dari mobil NOC keliling. Tapi sebelum saya berbincang bersama kedua narasumber saya akan langsung mengajak Anda untuk menyaksikan satu video berikut. Layanan terbaru persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur berupa mobil Network Operation Center atau mobil NOC keliling. Dengan mengutamakan kecepatan dan ketepatan layanan yang melatar belakangi lahirnya mobil NOC keliling ini, mobil NOC nantinya akan mendukung pengelolaan jaringan TIK di 50 satuan kerja pemerintah daerah di Jawa Timur. Untuk menunjang jaringan internet, Kominfo Jatim terus mengoptimalisasikan layanan NOC keliling. Tujuan NOC keliling adalah untuk mengatasi troubleshooting jaringan TIK di lingkup Pemprov Jatim. Selain itu juga untuk mempercepat pelayanan apabila terjadi gangguan jaringan TIK. Mobil NOC keliling ini sebenarnya lahir atau muncul idenya karena ada kondisi untuk mengatasi troubleshooting jaringan internet di semua SKPD provinsi itu sedikit terhambat, bahkan lambat menanganinya. Jadi itu lahirnya itu. Mobil NOC dilengkapi dengan 5 fitur antara lain antena parabola, aplikasi bandwidth monitoring atau multi router, traffic grabber, modem, mini PC, ARK 1122, genset, dan toolkit. Fitur-fitur pelengkap inilah yang nantinya akan melengkapi mobil NOC untuk lebih maksimal dalam memberikan pelayanan yang tercepat. Di dalam mobil ini peralatan utamanya pertama adalah ada antena parabol. Ya. Ini tujuannya nanti untuk jaringan VSAT. Yang kedua ada koneksi internet. Koneksi internet berupa modem. Yang ketiga ada satu alat yang namanya mini PC. Mini PC ini dengan tipe ARK 122. Pertama dia tahan terhadap suhu. Kemudian yang kedua dia tahan terhadap benturan dan goncangan. Makanya peralatan mini PC ini sangat berfungsi. Yang keempat ada aplikasi bandwidth monitoring. Jadi aplikasi ini nanti yang melihat oleh teknisi
dari 60-an SKPD seprovinsi Jawa Timur. Kalau nanti ada yang merah, maka teman teknisi langsung segera ke sana. Tidak perlu menunggu perintah tugas lagi, seperti yang terjadi selama ini. Gitu. Yang kelima ada gensetnya. Jadi genset ini kalau mobil ini bawa ke daerah terpencil yang jauh dari listrik, maka genset ini akan kita aktifkan. Ya, baik pemirsa BBS TV, itu tadi sekilas informasi tentang mobil NOC keliling. Satu hal yang langsung bisa kita tangkap bersama tentunya dari tadi mobil NOC keliling tadi bisa memberikan satu pelayanan yang lebih prima ya, karena tadi dikatakan ketika masing-masing dinas atau juga SKPD mengalami troubleshooting dan sebagainya, itu tidak perlu melapor dulu, tentunya itu nanti akan langsung didatangi oleh mobil NOC keliling. Jadi akan lebih cepat direspon untuk segala kebutuhan dari masing-masing SKPD di seluruh Provinsi Jawa Timur. Dan kita langsung akan tanya ke Pak Edi. Pak, ini untuk mobil NOC keliling kabarnya ini satu-satunya di Indonesia, benarkah Pak Edi? Ya, betul. Alhamdulillah bagi masyarakat di Jawa Timur memiliki mobil ini yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain di Indonesia. Oke, baik. Jadi baik. Jawa Timur ini dalam berbagai hal memang selalu menjadi motor ya penggerak pembangunan di Indonesia itu. Jadi memang yang kami miliki baru satu itu. Baru satu, oke. Baru satu saat ini ditugasi untuk melayani SKPD yang ada di Surabaya, ya, dan tidak menutup kemungkinan nanti pada saatnya kita akan menjangkau di UPT-UPT yang terpencil itu. Jadi kita bantu mereka yang mengalami trouble dengan cepat tanpa harus menunggu sebagaimana yang sekarang ini terjadi. Pak Edi, kalau masih hanya ada satu, apakah itu berarti masih belum bisa melayani kebutuhan untuk dinas-dinas yang ada di luar Surabaya, Pak? Ya, nanti tentu akan kita evaluasi. Bila dipandang perlu nanti pada saatnya ya bisa kita adakan lagi. Oke, Jawa Timur dikatakan sebagai motor untuk segala inovasi dan juga perubahan, termasuk juga terkait dengan pelayanan publik. Apakah apa sih Pak yang melatar belakangi sampai akhirnya dibutuhkan yang namanya mobil NOC keliling itu tadi, Pak Edi? Ya, jadi kita semua pada tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi tulang punggung pembangunan di semua negara, termasuk Indonesia dan Jawa Timur khususnya. Oke, baik. Oleh karena itu, mobil ini adalah mobil untuk membantu ketika ada trouble di semua titik-titik yang mengalami kesulitan. Gitu, ya. Jadi, ke depan dengan mobil ini kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, baik. Untuk bisa tahu lebih detailnya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada kedua narasumber saya ya untuk bisa memberikan tambahan informasi. Saya akan beralih dulu ke Pak Hagung Siprih. Bapak, tadi dalam VT ada cuplikan Anda menjelaskan tentang mobil NOC keliling ini. Sebenarnya apa sih Pak kalau persepsi masyarakat membayangkan NOC keliling itu lebih pada mirip ya dengan perpustakaan keliling, terus juga mungkin beberapa layanan puskesmas yang ada di beberapa titik, terus juga mungkin pelayanan SIM dan sebagainya. Apa bedanya ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Eli. Sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan Bu Eli tadi. Lahir yang pertama konsep ini sebenarnya Pak Sekda ini tahun 2010. Beliau menyarankan supaya Kominfo itu dalam mengatasi gangguan jaringan ini kalau bisa mobile. Gitu. Jangan tunggu di tempat. Kesannya memang kalau ada permasalahan troubleshooting jaringan internet di beberapa SKPD ini, kalau melalui telepon pasti lama. Kemudian ada yang kedua lagi, persyaratan kita ini kan kalau keluar pasti ada surat perintah tugas. Ini hambat. Karena itu beliau menyarankan untuk menciptakan sebuah kegiatan yang memang pelayanan cepat. Salah satunya kita lahirkan konsep sebuah mobile NOC. Jadi Network Operation Center ini dikendalikan oleh sebuah aplikasi monitoring sehingga
tidak perlu lagi menunggu surat perintah, tidak perlu lagi harus perintah pimpinan, ya. Cukup dengan melihat aplikasi ini, ya seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi kemarin di Gerahadi kita taping, kebetulan ada 2 dinas yang bermasalah. Di kantor 3-4 dinas, begitu saya bergerak sampai di Gerahadi, itu tinggal 2 dinas yang merah. Jadi secepat itu operator atau teknisi kami untuk langsung menuju tujuan yang mengalami gangguan. Pak Sipri, mungkin Anda bisa mengasumsikan selama ini yang terjadi dalam 1 hari misalnya Pak, ada berapa dinas atau juga SKPD sih Pak yang membutuhkan pelayanan dari mobil NOC keliling ini? Atau mungkin sebelumnya yang butuh mengalami troubleshooting tadi, Pak Sipri? Semenjak aplikasi ini dioperasikan oleh Kominfo tahun 2010, itu rata-rata 3 sampai 4, bahkan ada saat tertentunya sampai 8. Dalam 1 hari ya Pak ya? Dalam 1 hari. Oke, baik. Kalau aja disiapkan mobil ini ya, tentunya tergantung dari tingkat kesulitan troubleshooting jaringan yang ada di SKPD. Contohnya, kalau mungkin troubleshooting jaringan itu ada namanya istilah hub aja ya. Karena hubnya terlepas, itu mungkin tidak terlalu butuh waktu yang lama. Tapi kalau sampai di spam, ya ada virusnya di jaringan itu teman-teman butuh 1 sampai 2 jam. Kita ambil yang terlama lah, 2 jam 1 dinas ya. Kalau 1 hari misalnya 8, tentunya tidak mungkin bisa diatasi oleh 1 dinas. Ke depan rencana kita itu standar untuk Jawa Timur itu minimal 3 atau 4 mobil ini baru terjadi pelayanan yang begitu cepat. Itu kalau sudah 3 sampai dengan 4 bisa melayani di seluruh pelosok Jawa Timur, seperti itu Pak? Internal provinsi dulu, termasuk UPT-nya. Kalau nanti ke seluruh Jawa Timur tidak mungkin. UPT di Banyuwangi itu di jalan dengan waktu 6 jam. Itu internal provinsi. Yang kita prioritas saat ini adalah dinas-dinas provinsi dulu. Dan ini anjuran Pak Gubernur seperti itu. Misal Pak Sipri, dalam satu waktu ada beberapa dinas yang membutuhkan pelayanan dari mobil NOC keliling itu. Sebenarnya yang menjadi prioritas apakah Pak? Apa yang menjadi prioritas? Lebih pada jaraknya, kesulitan problem atau apa Pak Sipri? Pertama kita jelas yang prioritas. Prioritas di sini kalau umpamanya yang merah di dalam aplikasi ini, di situ ada dinas pelayanan. Ya. Oke, baik. Itu yang kita prioritas. Misalnya pelayanan perizinan terpadunya BPM. Di situ trouble, tentunya di perpustakaan juga ada troubleshooting. Kami prioritaskan yang BPM karena di sana ada pelayanan. Itu kira-kira skala prioritas. Keunggulan atau juga kecanggihan dari mobil NOC keliling itu apa saja sih Pak? Mungkin Anda bisa sedikit menambahkan selain deskripsi yang sudah ada dalam VT tadi, Pak Agung Sipri. Keunggulan dari segi mobilitas, ya. Tapi keunggulan yang kedua adalah kualitas peralatan. Baik. Jadi mobil ini tidak bisa unggul dalam hal kecepatan, tapi juga didukung oleh fasilitas-fasilitas yang berkualitas di dalamnya. Salah satunya di dalam ini saat ini ya, saya belum berbicara tentang visatnya, tapi saya berbicara kualitas peralatan di dalam mobil ini adalah ada namanya mini PC. Mini PC ini satu kelebihan alat ini, pertama seperti yang saya katakan tadi di typing itu adalah tahan terhadap suhu. Jadi alat ini bekerja pada suhu 40 sampai 50 derajat. Dan itu tidak bisa dengan komputer-komputer lain. TV ini kalau suhu begitu sudah pasti. Alat ini mampu. Kemudian yang kedua dia tahan terhadap goncangan benturan. Kalau kendaraan ini jalan di daerah berbukit, itu tahan. Kalau PC yang lain pasti jebol. Baik. Terima kasih Pak Agung Sipri. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelola Infrastruktur TIK Diskominfo Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Jadi kalau sudah berbicara tentang mobil NOC keliling tadi, Pak Sipri sudah memberikan banyak sekali cerita. Tapi kita akan lebah langsung ke Ibu Sirikit. Input yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, Ibu, dengan keberadaan mobil NOC keliling ini. Ya, Ibu Sirikit. Saya kira yang pertama adalah adanya percepatan dari delivery of information, karena kantor-kantor atau bidang-bidang departemen yang melayani publik itu terlayani kebutuhan teknologinya. Jadi bisa melayani langsung, lalu masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ada percepatan
atas delivery of information kepada publik. Oke, baik Bu Kandi. Jadi agar tidak hanya masing-masing dinas dan juga SKPD saja yang langsung bisa merasakan manfaatnya, kira-kira kalau dari sisi masyarakat apa selain yang sudah disampaikan oleh Bu Siriki tadi, Bu Kandi? Iya, mungkin untuk ke depan yang saya bayangkan ketika bicara mengenai informasi itu bukan sesuatu yang sifatnya top down. Kalau kita bicara pelayanan itu adalah sebuah kewajiban dari sebuah institusi untuk melayani masyarakat. Tetapi harus ada sebuah akses nantinya yang perlu untuk dipikirkan bagaimana masyarakat ini pun juga bisa memiliki keterlibatan dan partisipasi yang lebih tinggi dalam penyediaan informasi. Tentu saja itu harus ada prakondisi terlebih dahulu yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk bisa memahami informasi apa yang bisa dibagi. Tetapi bahwa informasi itu seharusnya sifatnya juga bottom up, bahwa masyarakat tidak lagi diasumsikan sebagai khalayak yang pasif, tetapi segala fasilitas yang dipikirkan, segala kecepatan yang disediakan itu nantinya juga harus bisa memunculkan atau menciptakan keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat dalam hal pembentukan informasi dan sekaligus juga mungkin dalam hal penyebarannya. Jadi mereka bukan menjadi objek Betul, saja ya. tidak hanya menjadi objek informasi, tetapi sudah menjadi subjek dari informasi. Sedikit Pak Edi, Anda bisa menambahkan sebelum kita break, Pak. Ini harapannya bukan cuma langsung pada masing-masing dinas dan juga SKPD saja, tapi masyarakat pun juga bisa langsung merasakan impact-nya, Pak Edi. Ya tentu, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sipri tadi, terutama tentang pelayanan perizinan terpadu itu sangat bergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi ini. Karena contoh dulu saya pernah berdinas di Malang itu bahwa ada cabang di beberapa tempat termasuk di Bakorwil Malang. Di situ ada pelayanan tentang perizinan bidan dan perawat. Itu saya tunggui langsung. Begitu berkasnya lengkap, rokok 1 batang belum habis, izin sudah selesai. Oke, baik. Nanti bisa dilanjutkan kembali Pak Edi. Kita harus break sebentar. Dan terkait dengan mobil NOC keliling, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Tentunya kita masih dalam relaunching untuk website terbaru Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur. Menyuguhkan beragam informasi, menyuguhkan beragam peristiwa dari penjuru Jawa Timur, memperkaya khasanah informasi Anda. PBS News setiap Senin hingga Jumat pukul 6 petang hanya di PBS Inspirasi Keluarga. Bersama Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafidz, Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu apa kata prasangka hambaku kepada. Dipandu oleh presenter top Jawa Timur Muhammad Cengho Jadi Galajapo. Sahabat Fajar, barokah manfaat. Sahabat Fajar setiap hari pukul 5 pagi hanya di PBS Inspirasi Keluarga. Program Berita Pagi menyajikan beragam informasi inspiratif. Dikemas secara ringan dan lugas, sajian dari berbagai daerah di Jawa Timur ini bisa menjadi referensi untuk memulai aktivitas pagi Anda. Six News, Senin hingga Sabtu pukul 6 pagi. BBS Inspirasi Keluarga. Program Berita Siang menyuguhkan beragam informasi seputar denyut kehidupan Surabaya di siang hari. Menghadirkan kemasan berita inspiratif, terukur dan lugas. PBS Today setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 siang hanya di PBS TV Inspirasi Keluarga. Ini dia signature menu langsung dari tangan chef hotel berbintang serta tips di balik pembuatan menu-menu tersebut. Masakan Thailand sama Indonesia hampir mirip, mereka selalu ciri khasnya pedas, jadi kita pakai cabai rawit. Chef Choice Sabtu dan Minggu 7 pagi hanya di BBS TV Inspirasi Keluarga.
Tertawa ria bersama kehangatan keluarga. Tonton terus Seruman-Serumun Selamat setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di PBS TV, Inspirasi Keluarga. Mengulas berita olahraga, memberikan informasi terkini dari dalam hingga luar negeri. Semua disajikan secara lengkap. Hanya di BBS Sport setiap Sabtu dan Minggu pukul 18.30 hanya di BBS TV, Inspirasi Keluarga. Punya usaha mandiri, siapa takut? Untung rugi sudah biasa. Modal kecil bisa berujung omset jutaan rupiah. Dari aparel, kuliner, furnitur, hingga misi menyelamatkan warisan budaya bisa jadi inspirasi Anda. Banyaklah kita berusaha untuk juga memberikan impact kepada masyarakat sekitar, tidak hanya melalui produk kita jualan aja, tapi kita juga membantu bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap hari Minggu pukul 18 hanya di BBS TV, Inspirasi Keluarga. Berikut adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada fitur di dalam mobil NOC keliling. Yang pertama adalah antena parabola. Antena parabola bertujuan untuk mengkoneksikan ke jaringan VSAT satelit atau jaringan TIK Internet SKPD dari menara antena terdekat. Selanjutnya aplikasi bandwidth monitoring atau multi router traffic grabber yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau beban traffic pada link jaringan TIK. MRTG akan membuat halaman HTML yang berisi gambar GIF yang menggambarkan traffic melalui jaringan TIK secara harian, mingguan, dan tahunan. Yang pertama itu adalah kita memakai yang namanya mini PC, di mana keunggulan dari mini PC itu dia pertama tahan goncangan, kedua itu tahan panas, dan ketiga itu bisa memakai power yang sangat minim. Jadi sangat cocok untuk dipakai di mobil. Dan untuk koneksi jaringannya, kita ada 3 koneksi jaringan. Yang pertama kita pakai modem, kita tunneling atau VPN ke Dinas Kominfo. Misalnya modem itu nanti tidak bisa menjangkau, kita bisa memakai WiFi. Ya, kita tembakkan dari anten mobil ini ke Dinas Kominfo. Terus misalnya untuk nanti di semua dua-dua itu tidak bisa dilakukan, kita memakai jalan terakhir adalah VSAT data. Terus di sini untuk aktivitas komputer yang ada di mobil ini kita memonitor baik itu kondisi SKPD itu lancar atau baru ada kendala. Juga kita memonitor traffic-trafficnya. Dalam memonitor itu pertama itu adalah ini, ada SKPD semua, ada yang hijau, ada yang merah. Dari kondisi merah itu adalah kondisi di mana ada gangguan. Kalau terlihat warna merah, kita akan melihat, jadi mungkin warna merah itu ini terlalu full. Nah, kita bisa melihat traffic ini. Nah, ini kita lihat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Jadi kalau yang berwarna merah ini, traffic di sana baru penuh. Nah, ini peralatan standar jaringan yang kita siapkan untuk darurat, untuk troubleshooting di SKPD. Jadi kebiasaannya yang paling sering trouble adalah di sisi modem. Kita siapkan ada beberapa modem. Terus ada juga kita siapkan beberapa router di sini. Jadi selama di sana trouble, kita ganti yang ada dulu sambil yang rusak itu diperbaiki. Nanti setelah benar, kita kembalikan, kita ambil lagi, kita keliling lagi ke tempat yang lain. Termasuk juga ada switch
Atau bahkan mungkin kalau di SKPD itu baru ada mati lampu. Tapi sebetulnya server di sana itu sangat urgent untuk diakses. Kita siapkan juga mini genset. Ya. Jadi tujuannya supaya di server mereka bisa jalan dan bisa diakses oleh publik. Maka dari itu mobil NOC keliling lahir sebagai perangkat infrastruktur yang dapat melakukan fungsi-fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan, jaringan network sehingga dapat mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Jawa Timur. Ya, baik pemirsa, satu hal yang langsung ada dalam benak saya ketika melihat VT tadi, sangat lengkap, canggih, dan tentunya ini harapannya bisa memberikan satu pelayanan yang lebih bagus juga untuk masyarakat. Walaupun tadi sudah dijelaskan kalau untuk mobil NOC keliling itu lebih pada masing-masing dinas dan juga SKPD, tapi nantinya ketika setiap dinas dan juga SKPD tadi mendapatkan satu pelayanan yang bagus, terus juga mungkin ditunjang dengan berbagai fasilitas yang memadai, itu outputnya ini jelas juga akan memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat. Pak Edi, Anda mungkin bisa menambahkan dari VT tadi, ini jelas sudah dipersiapkan Pak dari awal. Kondisi apapun dalam NOC keliling tadi sudah siap lah membantu masing-masing SKPD, Pak Edi. Oh ya, jadi dengan web kita yang baru, kita kan sudah ada live streaming. Ketika nanti misalnya nih Pak Gubernur melakukan peninjauan di UPT yang jauh terpencil, maka siaran TV ini, streaming, itu bisa kita lakukan di sana dengan dukungan NOC Mobile ini gitu. Ini kelebihan peralatan itu. Dari dimanapun, di tempat-tempat terpelosok pun yang tidak ada infrastruktur jaringan kabel, maka kita turunkan mobil ini untuk membackup siaran langsung. Oke, baik. Pak Agung Sipri, saya akan sedikit kembali ke Anda. Ini Pak Edi langsung Pak, memberikan satu clue kalau ini nantinya bisa masuk ke pelosok-pelosok desa, ke mungkin daerah-daerah terpencil. Apakah memang sudah ada satu persiapan ke sana, Pak Sipri? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Edi. Sebenarnya begini, itu semua tadi benar, tapi kita berpikir ke depan. Oke. Saya ibaratkan kalau di rumah sakit ada pasien, kemudian dokternya datang. Secara psikologis, pasien itu kok saya sembuh. Baik. Dia senang kalau dokter itu misalnya minggu lalu operasi saya, tentunya saya tunggu kunjungannya. Jadi kalau dokter itu tidak datang, itu pasiennya juga akan goncang gitu. Kira-kira mobil ini mendekati ke sana ke depannya. Harapan saya mungkin adik-adik saya ini nanti, kalau saya sudah pensiun, mereka akan menciptakan seperti itu. Jadi mobil ini begitu datang ke dinas yang mengalami troubleshooting, belum diperbaiki saja, dinas itu sudah merasakan pasti jaringan kita akan teratasi. Pak Sipri, sedikit, apakah tidak hanya dari sisi kesiapan teknologi dan juga alat saja, tapi butuh juga kesiapan yang namanya SDM, Pak. Ini kesiapan dari sisi SDM bagaimana, Pak, untuk bisa menunjang kecanggihan dari NOC keliling ini, Pak? Ya, esok kami ada sosialisasi di kantor. Sebenarnya saya sudah membuat tahapannya. Tahapan NOC keliling tahap 1, tahapan NOC keliling tahap 2, dan juga NOC keliling tahap yang ketiga. Setiap tahap, ya, kita lihat peralatan yang ada di dalam mobil itu seperti ini jumlahnya. Kemudian SDM-nya, kualifikasi atau standar pendidikannya seperti apa. Kemudian bimbingan atau ilmu yang dia peroleh itu seperti apa. Misalnya tahap 1, ya, dengan peralatan yang sangat terbatas, tentunya SDM-nya paling tidak diploma 3 informatika. Workshop yang dia tahu, dia harus bisa menyeting jaringan sebatas local area network, LAN, belum ke WAN. Tahap 2, dia sudah harus mampu mengatasi troubleshooting jaringan level WAN, wide area network. Gitu. Kemudian bergerak sendiri juga, tentunya makin tinggi tahapnya, maka level daripada SDM-nya juga harus semakin meningkat. Dan setiap tahun kita adakan workshop untuk itu, khusus untuk peningkatan SDM admin jaringan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sipri. Saya akan beralih ke Bu Sirikit. Ibu, sedikit agar semua yang sudah dipersiapkan ini tidak sia-sia, Ibu. Sebenarnya persiapan yang
seperti apa yang harus segera dilakukan. Jadi dari sisi teknologinya sudah dapat, terus juga mungkin rencananya juga sudah ada. Ini agar maksimal bagaimana, Bu Sirikit? Iya, saya dengar tadi sangat optimis ya, karena ini adalah upaya jemput bola. Jadi belum bilang sudah didatengin untuk disembuhkan, itu ya Pak ya. Nah, bagaimana kesiapannya? Saya kira juga salah satu aspek yang nggak boleh diabaikan itu kesiapan masyarakat dalam menghadapi kecanggihan teknologi seperti ini. Jadi mungkin sosialisasinya perlu juga, sosialisasi kepada masyarakat yang telah akan mendapatkan manfaat dari kecanggihan alat informasi. Oke, nanti bisa dilanjutkan, Bu Kandi. Nanti Anda juga bisa menambahkan, tapi kita harus beralih dulu. Karena sekarang ini saatnya bagi kita untuk bisa melaunching, Pak Edi. Kita persiapkan untuk launching web terbaru kita. Monggo silakan, saya akan ajak Pak Edi untuk bisa melihat. Jadi kalau Anda sudah dari awal penasaran seperti apakah bentuk dan juga wajah baru. Nah, monggo Pak Edi bisa dibawa dulu mungkin. Silahkan. Iya. Oke, baik. Kita persiapkan untuk melaunching web terbaru. Monggo silakan Pak Edi. Ini adalah tampilan yang lama ini ya Pak ya? Iya, betul. Ini masih ada di tampilan yang lama dan nanti setelah Pak Edi melaunching untuk wajah baru, web kita di malam hari ini tentunya akan langsung tampil, web juga langsung bisa memberikan satu baru, maka program ini tadi seperti yang dipesankan oleh Bu Sirikit, namanya saja Migila. Jadi kita sekaligus ini ada pesan melalui acara ini, Melek IT gaul informasi luar biasa. Jadi dengan melihat acara ini saja masyarakat sudah mulai harus kenal gitu. Apa itu Migila? Migila adalah Melek IT gaul informasi luar biasa. Oke, baik. Monggo langsung bisa di-launching. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Web kominfo.jatimprof.go.id dan jatimprof.go.id serta mobile NOC. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Ya, baik. Kita berikan aplaus. Dengan dipukul saja yang menjadi keinginan tahuan masyarakat, kemudian wadul gitu, bisa mengakses di tweet kita. Di sisi sebelah kiri ya, pojok sebelah kiri. Baik. Terus ini update informasi terbarukah yang ada di samping Pak Edi, Pak? Ya, betul. Jadi kami mohon maaf kepada para pemirsa dan masyarakat bahwa setelah saya launching ini ada proses migrasi dari web yang lama ke baru itu memakan waktu 1 kali 24 jam. Akan tetapi insya Allah 3 jam ke depan sudah bisa melihat web kita yang baru. Ini karena masih ada proses migrasi. Iya. Oke, baik. Nanti akan bisa dijelaskan lebih detail lagi dan tentunya beranjak dari tempat Anda, pemirsa, karena masih banyak sekali informasi yang akan kita bagi bersama Anda. Tentunya masih dalam relaunching wajah baru website jatimprof.go.id dan kominfo jatimprof.go.id. Kembang kapas. Web baru iki mau kembang kapas. Kembang kapas. Kembang kapas apa ya? Apa Pak Dalang? Kapas lho ya. Wong Jawa Timur cek tambah cerdas. Yo. Ya Allah. Apa? Ayo wayangmu. Kembang terong, kembang terong. Kembang biru, kembange terong. Aku seneng
jaluk apa? Sing tak jaluk. Heeh, ayo ojo kakean ngomong. Lah aku sing wangi-wangi. Kelekmu lho. Hah? Kembang melati, aku seneng kembang melati. Abang biru kembang melati, sing tak jaluk. Jaluk apa? Kembang melati kok jaluk apa? Gaul informasi. Ojo kesusu. Gaul informasi. Kok jaluk apa kembang melati? Aku wis diteng-tengi karso kowe kesusu. Gaul mana nih? Gaul informasi. Ayo, saiki gantian awakmu. Awas kon yo sampai keliru. Awas. Tak jungkrakno kon golek sampai keliru. Anyar iki. Apa iku? Kembang gaceng. Awas kon yo. Ayo. Hati-hati lho. Aku njupuk kethuk iki. Tanggung jawab. Ya wis iki lho. Yo ora gak mulai-mulai iki kok. Tanggung jawab. Sing isin iku aku. Ayo, itu bapakmu. Kapan aku nyanyine kok? Ya wis ndang kono. Kembang gaceng, esok sore kembange gaceng. Aku seneng kembange gaceng. Dinas Kominfo. Iya, apa? Dinas Kominfo. Wis ta apa? Tambah kenceng. Gak salah, Dinas Kominfo ini kenceng. Ana web anyar, ana mobil canggih. Oh, iya. Heeh. Nggih. Oh, masih tak. Karepe opo? Sapa Mbak Suma wae ya? Mbak Suma, ayo. Ayo Mbak. Iki. Iya, ayo. Yo. Ora, tuku dhewe. Gentenan, ayo. Kembang waluh. Aku seneng kembange waluh. Esok sore kembang waluh sing tak jaluk. Apa, Mbak? Ayo kembang waluh, iya. Waluh. Dikukut karo kono ndang jaluk-jaluk apa? Pesen-pesen barang. Sing tak jaluk. Jaluk apa? Oleh eruh, gak oleh kemeruh. Hari tahu. Hari tahu. Hari tahu sing Hari hak untuk tahu. Karo Bu Sirikit mau lho. Untuk tahu sing leres. Hari tahu tempe ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Bakuril Malang mengajak masyarakat sewilayah Bakuril Malang untuk berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan pameran seluruh produk unggulan yang ada di Bakuril Malang pada tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Oktober. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia signature menu langsung dari tangan chef hotel berbintang serta tips di balik pembuatan menu-menu tersebut. Masakan Thailand sama Indonesia hampir mirip, mereka selalu ciri khasnya pedas, jadi kita pakai cabai rawit. Chef Choice, Sabtu dan Minggu, 7 pagi, hanya di BBS TV, Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih pemirsa BBS TV. Anda masih tetap bersama kami dalam relaunching wajah baru untuk website Kominfo Provinsi Jawa Timur.
tentunya tadi sudah banyak informasi yang saya bagi bersama dengan Anda. Dan di segmen ini saatnya bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami. Jadi kalau dari awal Anda sudah menyaksikan tayangan ini dan ada beberapa pertanyaan atau juga mungkin Anda memiliki masukan terkait dengan apa yang sudah kita bahas bersama, Anda boleh masuk melalui line telepon yang kami sediakan lewat running text selama tayangan ini berlangsung. Jadi silakan Anda bisa coba manfaatkan. Dan selain Anda pemirsa BBS TV, saya juga mengundang. Jadi di sini ada banyak sekali audiens yang nantinya juga bisa bergabung bersama ya. Jadi silakan mungkin mewakili teman-teman dari mahasiswa atau juga mungkin Bapak dan juga Ibu dari Dinas Kominfo dan juga beberapa dinas yang lain. Anda bisa memberikan masukan bersama dengan ketiga narasumber saya di malam hari ini. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa dulu. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan masukannya atau juga beberapa pertanyaan? Iya, bisa perkenalkan diri, siapa? Nama saya Fardana dari UNESA, mau bertanya, apakah kami mahasiswa bisa mendapatkan informasi secara online melalui website? Itu kan kita sebagai mahasiswa melalui penelitian kan harus ke pemerintah itu harus banyak dokumen yang harus dipenuhi. Apakah melalui website ini bisa secara langsung? Oke, Ya, lebih terima memudahkankah? kasih. Oke, terima kasih dari Fardana dari UNESA. Saya ke Pak Edi dulu. Monggo silahkan Pak Edi bisa dijawab untuk pertanyaan dari Fardana, UNESA Pak. Iya, jadi terima kasih Mbak Fardana. Di situ ada banyak informasi. Kalau menghubungi melalui SMS, di situ ada nomor 081 333 58 3911. Oke, baik. Ya. Jadi tapi itu jangan ditelepon gitu ya. Di SMS saja apa kebutuhannya atau bisa melalui email yang ada di situ disajikan ada email. Silahkan nanti akan kita jawab. Termasuk dengan kebutuhan yang berkaitan dengan data pun ini juga akan bisa dilayani ya Pak untuk by SMS itu pun. Iya. Insya Allah kita akan layani. Oke, responnya juga dikatakan akan lebih cepat, Pak Edi? Kalau itu menyangkut dengan instansi yang di luar, ya, di luar SKPD provinsi itu tentu memakan waktu ya. Tapi kalau untuk SKPD misalnya di Dinas Pertanian gitu, mau menanyakan soal teknis pertanian, insya Allah paling lama 3 jam. Oke, baik. Saya ingatkan kembali, selain para audiens, di acara malam hari ini tentunya saya juga undang Anda pemirsa yang ada di rumah atau juga di manapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami ya. Silakan Anda bisa coba masuk untuk bisa memberikan pertanyaan Anda. Jadi untuk nomor teleponnya ada selama running text di malam hari ini. Dan saya langsung ke Bu Sirikit, ini menjadi satu hal yang tidak terbantahkan lagi Bu. Tidak hanya mereka kalangan tertentu ya, para pekerja, tidak hanya situ, mahasiswa pun juga butuh yang namanya informasi yang seperti ini. Apa yang bisa Anda cermati di sana, Bu Sirikit? Saya paham pertanyaan saudari mahasiswi tadi bahwa memang secara mudahnya mahasiswa itu kalau bisa melakukan penelitian berdasarkan dokumen yang tersedia dengan mudah. Dalam hal ini informasi di website itu pertanyaannya adalah apakah itu termasuk sah untuk digunakan. Nah, kalau dalam pandangan saya memang penelitian itu bisa merupakan penelitian dokumen, yaitu yang tersaji di dalam website. Tetapi yang perlu juga dilakukan adalah observasi ke tempatnya dan mungkin in-depth interview dengan narasumber orangnya. Mungkin itu diperlukan. Tapi tadi Pak Edi juga mengatakan in-depth interview pun bisa lewat email, bisa lewat Facebook, bisa lewat SMS. Jadi itu satu langkah lagi untuk memudahkan. Jadi ini sangat baik saya kira. Oke. Bu Kandi, monggo Anda bisa menambahkan. Termasuk tadi Anda belum mendapatkan kesempatan untuk bisa menambahkan beberapa informasi. Monggo silakan Bu Kandi. Ya, mungkin saya boleh mengomentari sebentar. Ya, monggo silakan Ibu. Ada dua hal yang mungkin menurut saya menjadi catatan perubahan yang luar biasa karena saya mengikuti dari yang website yang lama. Dan perubahan yang pertama yang saya identifikasi bahwa nomor SMS pengaduan sekarang sudah ada di depan. Karena sebelumnya di website yang lama saya harus masuk ke direktori tertentu sampai 2-3 kali baru saya menemukan kemana saya harus bisa melayangkan SMS, tapi sekarang sudah di depan sehingga informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Kemudian juga surat pembaca juga sudah ada di front page di halaman depan, yang intinya adalah keterlibatan masyarakat itu harus dimudahkan sehingga segala bentuk fitur yang bisa menstimulus masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi itu harus menjadi prioritas utama. Dan di sini sudah ada surat pembaca dan SMS pengaduan itu. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan tampilan, saya melihat website yang baru ini secara visual jauh lebih menarik daripada yang sebelumnya. Oke, di sisi mana saja, bukan di Anda Karena mencermati sudah sisi menariknya? mulai memberikan porsi yang lebih banyak pada tampilan visual. Dalam hal ini ada lebih banyak foto yang ditampilkan. Karena di website yang lebih lama saya melihat alur lalu lintas informasinya begitu padat. Sehingga ketika masyarakat hendak mengakses butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memilih, menseleksi. Padahal seharusnya Kominfo bertugas juga untuk membantu masyarakat untuk menunjukkan mana skala prioritas yang lebih penting, informasi-informasi yang harus kami terima lebih dahulu, baru kemudian sesuai kebutuhan kami bisa mulai mencari. Dan kemudian penggunaan foto ini sangat membantu untuk lebih meningkatkan attractiveness dari sebuah website. Karena kalau sekarang kan anak muda itu ada istilah no pic hoax gitu ya. Jadi tanpa ada foto itu hoax, bohong-bohongan. Sehingga foto ini menjadi evidence, menjadi bukti yang bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa event ini real atau terjadi, tetapi juga dalam sisi komunikasinya ini adalah medium yang dianggap akan lebih mudah untuk memunculkan ketertarikan masyarakat dan juga untuk meningkatkan keterbacaan informasi. Karena visual jauh lebih menyenangkan mata daripada hanya sekedar tulisan. Jadi dari dua aspek ini menurut saya adalah perubahan yang sangat positif dari website Ibu, terbaru. seberapa tingkat optimisme Anda terkait dengan website baru dari Dinas Kominfo ini untuk bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, Bu Kandi? Iya, kalau saya melihat dari perbaikannya, saya mungkin bisa memberikan tambahan berkaitan dengan responsiveness dari Dinas Kominfo. Artinya begini, ketika ada surat pembaca yang masuk atau SMS pengaduan, seringkali masyarakat itu ingin tahu bagaimana respon dari institusi terkait. Itulah kenapa kalau misalkan di media cetak, di surat pembaca, ketika ada layangan keluhan, maka objek yang menjadi tujuan dari keluhan itu pasti diberikan ruang untuk membalas, merespon. Dan masyarakat selalu ingin tahu responnya apa. Sehingga mungkin ada semacam rubrik tertentu atau ruang tertentu di mana gatekeeper memilih memang persoalan-persoalan mana yang kira-kira itu mewakili kepentingan masyarakat dan kemudian tolong juga diberikan kepada kami bagaimana respon dari instansi ini. Sehingga masyarakat akan semakin teryakinkan bahwa memang ada usaha dan ada pertanggungjawaban untuk kita memberikan komitmen terhadap pelayanan lebih baik. Pak Edi nanti monggo Anda bisa menambahkan, tapi saatnya kita harus break sebentar. Dan masih ada satu segmen lagi pemirsa untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di malam hari ini ya, termasuk nanti di segmen terakhir Anda bisa coba manfaatkan untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini. Punya usaha mandiri, siapa takut? Untung rugi sudah biasa. Modal kecil bisa berujung omset jutaan rupiah. Dari aparel, kuliner, furnitur, hingga misi menyelamatkan warisan budaya bisa jadi inspirasi Anda. Banyaklah kita berusaha untuk juga memberikan impact kepada masyarakat sekitar, tidak hanya melalui produk kita jualan aja, tapi kita juga membantu bagi mereka yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap hari Minggu pukul 18 hanya di BBS TV Inspirasi Keluarga. Menyuguhkan beragam informasi, menyuguhkan beragam peristiwa dari penjuru Jawa Timur, memperkaya khasanah informasi Anda. BBS News setiap Senin hingga Jumat pukul 6 petang hanya di BBS Inspirasi Keluarga. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami pemirsa dalam relaunching website wajah baru Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Timur. Tentunya kita masih akan lanjutkan perbincangan kita dan masih ada satu kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, termasuk juga para audiens yang di malam hari ini bersama-sama kita. Anda pun juga bisa memberikan beberapa pertanyaan. Sedikit Pak Edi, Anda bisa menanggapi sebelum saya lempar kembali untuk pertanyaan yang masuk. Silahkan dibuka, itu ada majalah potensi. Di situ ada pertanyaan masyarakat, kemudian kita jawab. Itu bisa dibuka di situ. Itu majalah itu. Majalah potensi edisi September. Itu bisa diklik, dibuka. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan.
dan sekaligus kita jawaban. Oke, jadi sudah dipersiapkan satu tempat tersendiri ya. Saya buka kembali, monggo silakan. Ya, Bapak bisa berdiri dan Anda bisa memperkenalkan siapa langsung pertanyaannya, Pak. Terima kasih, saya Fahri Andalusi dari Praktisi Teknologi Informasi. Oke, monggo silakan, saya Pak. tertarik dengan yang namanya mobil NOC. Oke. Kita tahu bahwa mobil NOC ini adalah support bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam yang namanya pelayanan publik itu harus ada continuity daripada bisnis prosesnya itu. Nah, yang saya tanyakan adalah yang pertama itu adalah berapa toleransi yang digunakan untuk mobil NOC ini mensupport daripada pelayanan publik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Monggo silakan Pak Edi sebelum nanti mungkin Pak Sipri juga bisa menambahkan untuk ini. Atau langsung saya lempar ke Pak Sipri? Oke, Pak Sipri monggo silakan. Anda bisa langsung menjawab karena ini langsung berkaitan dengan Anda Pak Sipri. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini cukup menarik. Ya. Memang harapan kita adalah toleransi daripada mobil ini untuk mengatasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Memang saat ini belum kita membuat sebuah semacam SOP untuk mengatasi berapa tingkat troubleshooting yang kita harus selesaikan dalam satu hari, ya. Kemudian didukung dengan peralatan yang ada di dalamnya. Ya. Tapi prediksi kami saat ini ya, sebelum kami melakukan perhitungan standar operasional prosedurnya, ya, paling tidak setiap permasalahan satu dinas itu hari itu juga selesai. Itu sudah paling lama. Tapi tadi saya katakan itu tergantung daripada tingkat kesulitan daripada troubleshooting jaringan itu. Kalau misalnya kerusakan kecil, mungkin 1 jam pun nggak sampai. Bahkan kalau misalnya yang saya katakan tadi level di hub aja, itu nggak terlalu lama. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sipri untuk jawaban dan juga penjelasan dari Anda. Sedikit waktu yang kita miliki, saya akan memberikan kesempatan dari masing-masing narasumber saya. Pak Edi, monggo Anda bisa closing statement termasuk juga upaya sosialisasi ini Pak. Tapi ternyata ada yang ingin bergabung dari sisa waktu yang kita miliki di malam hari ini. Line telepon di 73808885. Saya buka untuk Anda, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Usman dari Tambahan, Pak, Pasuruan. Pak Usman, Taman Pasuruan. Monggo silakan, Pak. Iya, itu pertanyaannya lihat mobil tadi, sejauh mana bisa dimanfaatkan di daerah saya, Tambahan. Mengingat kalau banjir, sering banjir, internet nggak ada gitu, seperti apa manfaatnya buat lingkungan kami? Oke, baik. Ya, itu saja Pak Usman? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman yang ada di Pasuruan. Ini satu harapan, jadi seberapa besar bisa dimanfaatkan? Pak Edi dulu sedikit mungkin, Pak. Ya, memang di tahap awal ini mobil yang dimiliki baru 1. Ini memang kita peruntukkan untuk membackup troubleshooting yang ada di Dinas Badan Provinsi yang berada di Surabaya. Nanti setelah ini akan kita evaluasi sampai sejauh mana kebutuhan mobil semacam ini untuk membackup troubleshooting yang ada di di luar Surabaya. Ini sangat bergantung kepada evaluasi nanti setelah mobil ini berjalan beberapa saat. Oke, baik. Pak Sipri, Anda bisa menambahkan? Ya, saya nambah sedikit. Menarik pertanyaan tadi, ini kan ditambak. Sementara mobil ini sudah pernah kita melayani daerah yang terpencil ya, walaupun bukan yang mobil terbaru, tapi ada mobil tahap 1. Begitu. Intinya, Pak, siapa tadi yang bertanya ya? Pak Usman, di Pasuruan, Pak. Kalau misalnya di Pasuruan itu radius infrastruktur Telkom itu tidak terlalu jauh. Pasti dari tampak Bapak itu tidak lebih dari 5 km. Begitu. Kalau misalnya radius seperti itu, mobil ini bisa diatasi karena antenanya itu kita siap 2, ada antena WiFi. Kalau umpamanya dari Bangil ya, salah. Kalau dari Bangil radius 5 km, di situ ada transmitternya Telkom. Ya, kita pasang alat di situ, otomatis ya sudah bisa diterima oleh mobil ini kalau mobil ini ada di tengah tambak itu. Itu misalnya. Artinya nanti aplikasinya mungkin seperti ini. Kalau nanti Bapak
tidak harus pakai mobil ini. Bapak ingin tadi supaya ditambah itu bisa ada internet kalau banjir ya, atau permasalahan lainnya. Intinya itu tidak terlalu jauh dengan transmitternya Telkom. Ya. Kalau radiusnya masih, menurut saya sih Pasuruan itu infrastruktur IT-nya sudah cukup bagus banyak. Gitu ya, Pak ya? Ya, tinggal memasang alat aja di tengah tambak itu Pak Usman, ada namanya WiFi. Ya. Bapak siap satu modem aja masuk ke iPad Bapak ya, bukan iPad, komputer ya. Itu kalau komputer. Tapi kalau Bapak punya iPad malah lebih bagus lagi. Bisa dengan malah bisa lebih bagus lagi. Tapi mungkin kita strength tadi kan ke mobilnya. Artinya saya jelaskan ini, kalau Bapak mobil tidak ada, menggunakan WiFi. Baik, terima kasih Pak Agung Sipri untuk penjelasan yang sudah Anda berikan, dan tentunya ini adalah akhir, dan saya akan memberikan kesempatan Pak Edi dulu, monggo terkait dengan closing statement di malam hari ini Pak, pesan Anda termasuk juga upaya sosialisasi agar ini tidak hanya berhenti di sini, tapi nantinya memang benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Timur. Pak Edi, monggo silakan. Baik, para pemirsa, barusan saya pre-launching, mohon bisa dimanfaatkan itu. Nanti akan kita menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sekaligus saya harapkan nontonlah Migila. Banyak informasi seputar IT sehingga kita semua masyarakat Jawa Timur yang ada di perkotaan maupun di pegunungan atau di pulau-pulau, insya Allah bisa melihat acara Melek IT, gaul informasi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Bu Sirikit dan juga Bu Kandi, Anda juga bisa menambahkan bagaimana agar upaya yang sudah dilakukan di malam hari ini mungkin oleh Dinas Kominfo ini agar lebih maksimal, Ibu, tentunya lebih mengena tepat sasaran pada masyarakat. Silakan, Bu Sirikit. Baik, kami dari Lembaga Konsumen Media yang mewakili masyarakat konsumen media menyambut baik adanya website dari Kominfo ini, karena itu merupakan verifikasi dari information abundance yang terjadi di tengah masyarakat kita ini. Ada gelontoran informasi yang luar biasa besar, dan masyarakat memerlukan verifikasi atau konfirmasi, dan ini adalah the other side of gelontoran informasi itu. Jadi untuk memberi balance atau keseimbangan, saya kira ini sangat-sangat bagus. Oke, monggo silakan giliran Anda Bu Kandi untuk bisa menutup perbincangan kita di malam hari ini, Bu. Iya, saya melihat bahwa optimalisasi teknologi ini tidak hanya bicara mengenai murni kecepatan, tapi juga bagaimana bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterjangkauan dari teknologi dan juga konten informasi yang dibawanya. Oke, baik. Karena bagi saya masyarakat ini lagi-lagi bukan hanya objek, tetapi adalah mitra. Sehingga nanti kita akan berpikir bagaimana teknologi tidak hanya digunakan untuk menentukan kepada siapa informasi itu ditujukan, tetapi juga dari mana informasi itu bisa didapatkan. Sehingga fungsi kolaborasi atau fungsi kolaboratif antara Dinas Kominfo dengan masyarakat akan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa sama-sama melihat website ini dan melihat ada diri kita di situ, ada keterwakilan kepentingan kita di situ. Baik, terima kasih Bu Kandi, Bu Sirikit, Pak Edi juga terima kasih. Dan saya harus tutup dulu pemirsa untuk acara di malam hari ini. Tentunya kalau tadi kita sudah launching bersama untuk wajah baru website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Harapannya ini Anda sebagai masyarakat Kota Surabaya, masyarakat di Jawa Timur, ini untuk bisa segera memanfaatkan fasilitas dan juga layanan yang sudah kami sediakan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk berbagai pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara di malam hari ini. Tentunya untuk acara di malam hari ini terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BBS TV. Saya tutup perbincangan kita dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.